Halo semuanya, balik lagi di channel Oke Dut News. Kali ini gua bakal bawain berita kembali seperti video-video kemarin. Ya, kayak gitu aja lah ya. Iya, Bosen gak sih? bosen sih. Iya, pokoknya ya. tapi gua untuk ngasih informasi ke kalian semua, ya lumayan membantu lah video kita, oke? Langsung aja nih kita masuk ke berita yang pertama. Ya, kita masuk ke berita pertama dari Detik News. Sejoli di Blitar terciduk mesum dalam masjid. Keren bro. Mantep nggak bro? Mantep nggak? Kemarin gue sempat lihat tapi belum gue baca. Coba nih. Kan gue bilang, Mosnya ini kenapa nih? Ya, Baik aja. keganti. Baik aja. Bentar, ini remajanya kabur. Bentar. A few moments later. Sejoli di Blitar terciduk mesum di dalam masjid menjelang waktu salat asar. Mereka akhirnya digelandang ke kantor polisi. Mereka diarak ke Mapolsek Kasemban oleh warga. Sejoli itu terciduk mesum di dalam masjid Dusun Dawung, Desa Pagerwejo, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar. Kepala Dusun Dawung, Hajar Dwi Antoro, mengatakan kecurigaan timbul karena seorang warga yang akan sholat melihat sepasang sandal di luar masjid. Sopan. Udah sopan. Kan ngelepas sandal batas dulu. suci, ada batas suci Ada batas kan. sucinya. Untuk berzina. Malah dipakai jinah. Bodoh. Dasar remaja Blitar. Warga itu lalu masuk ke masjid dan mendengar suara aneh di balik tirai yang membatasi jemaah perempuan dan pria. Begitu dibuka, saksi melihat ada perempuan hanya memakai baju dalam atasan dan yang pria memakai sarung. Nggak habis sholat. Habis sholat, iya. Ya, positif thinking aja. Habis sholat tapi kok Cuman- atasan doang, bawahnya nggak ada cewek. Emang iya? Nah itu tadi. Berarti dia pakai mau kena ininya. Kan ada itunya kan mau kena sarungnya. Oh yang buat apa Yang dibawa- karetnya, karetnya, iya. Yang celananya. Tapi atasnya nggak ada. Kebalik dong. Hah? Ini katanya nggak pakai baju. Jadi langsung nongol. Kan yang ada bawahnya. Oh pakai mau kena tapi Nah, iya. tapi langsung ditarik gitu Iya. mau kenanya. Kayak gordeng ya. Iya. Ketika ditanya mereka menjawab mau istirahat, kata Hajar saat dimintai konfirmasi. Positif makanya lu jangan salah. Itu katanya istirahat tapi kok dibalik tirai. Ya kan sah perempuan sama laki-laki misah. Misah, tapi kan ini nempel di berdua dianya. Misah lah. Kan Enggak. ini batas. Cowok. Cewek. Nah, tapi kan Udah. dibalik tirai. Tapi pala cowoknya ke sini. Kan tirai itu diangkat, pala cowoknya masuk. Saksi lanjut, dia tidak hanya percaya pada pengakuan sejoli mesum itu. Warga lain kemudian didatangkan ke masjid. Di depan warga sejoli ini mengaku sudah menikah. Namun keduanya tidak bisa menunjukkan dokumentasi pernikahan ataupun alamat yang sama di KTP. Karena tidak bisa menunjukkan bukti sudah nikah. Mereka baru mengaku masih pacaran. Tadi udah ngaku nikah, sekarang pacaran. Kan dia lagi Oh, ngeles. ada alibi berarti. Namanya orang keciduk, lu ya Allah ini aja keciduk di toilet umum aja panik nih di masjid. Oh lu pernah? Nggak pernah lah. Toilet umum najis banget. Jorok. Sejoli mesum ini mengaku bekerja sebagai sales kacamata. Kedatangan mereka di desa itu untuk salat dan beristirahat sepulang mengantarkan kacamata pelanggan di wilayah Kasemben. Untuk menghindari amuk warga, mereka berdua lalu dibawa menuju Mapolsek Kasemban. Oh. Kapolsek Masemban Ibtu Eko Sujoko membenarkan pihak Bukan ya? membenarkan pihaknya menerima laporan warga sejoli mesum. Keduanya saat ini masih diamankan di Mapolsek. Sesuai permintaan warga, kami tangani bersama 3 pilar untuk membuat efek jera dan jangan sampai terulang di masa mendatang, pungkasnya. Berarti nggak boleh mesum di masjid. Ya mesumnya ngapain? Oh, Lu goblok banget nanya nggak boleh mesum di masjid. Ya nggak boleh anjing. kan tempat buat sholat. Ya kalau mesum di itu juga nggak boleh. Oh, mesumnya tempat nggak ibadah lain maksudnya. Bukan dong. Hah? Iyalah, ya orang tempat ibadah masa. Iya. Mesumnya ngapain sih dia? Kan Itu, cuman mesum. di balik tirai. Ya gue juga tahu. Ya nggak tahu.
Ya nggak dijelasin sih mesumnya ngapain. Ya tapi udah nggak pakai bawahan, cuma pakai atas. Bisa aja peluk-pelukan kan hitungan mesum karena bukan suami istri. Iya sih benar. Bener kan? Kalau emang dia Benar. pakai mukena nggak bawa pakai bawahan begini, itu baru mesum. Itu iya kan iya sih nggak dijelasin, cuma Ya kan nggak tadi dijelasin mesumnya tuh gimana gitu Iya. kronologinya. cuma dia ngeliatnya pas lagi gitu, pas lagi mau sholat asar tiba-tiba kok ada suara aneh gitu kan kata warga iya, tadi. gue ada suara. Iya. Maksudnya Aneh gitu suaranya. goblok. Dah itu Iya, dah. berita utama yang mesum-mesum itulah. Ya udah kita ke berita selanjutnya. Oke, berita selanjutnya gue bakal bacain. Belum dong, udah ketawa aja belum. Bikini tak sengaja melorot, wanita Brazil dibunuh kekasihnya. Aneh anjing. Emang kenapa kalau bikininya melorot? Nih, gue bacain ya buat kalian. Wanita asal Brazil, Ana Paula Coutinho, main bola. Main bola nih. Datang ke sebuah pesta kolam renang bersama kekasihnya Nicolas Lori Maicon. Momen tersebut Kamis seharusnya sih momen tersebut Kamis. Goblok nih detiknya. Harusnya momen tersebut seharusnya menjadi saat yang menyenangkan namun malah berakhir menjadi insiden pembunuhan. Menurut laporan saksi, area dada Ana terekspos saat dia melompat ke kolam renang karena bikininya melorot. Nicolas menuduh Ana sengaja melakukan ini untuk mencari atensi. Nicolas Saputra bukan sih? Bukan, kan tadi Maicon. Oh iya lah Maicon. Nicolas yang kini menjadi tersangka pembunuhan kekasihnya itu mulai memukuli pacarnya dengan kasar sebelum kemudian anjing. Iya, kemudian. Tipu memasukkannya ke dalam mobil. Nicolas sempat mengantarkan anak pulang dalam keadaan tak sadarkan diri. Ini berarti tak sadarkan dirinya gara-gara dipukulin ya? Iyalah gila lu. Masa habis dipukulin langsung gue sehat? Enggak dong. Iya berarti parah juga gitu maksudnya. Iya, jadi pas dia lompat, dia kan berenang ya? Iya kan ini pool party. Iya, pool party kan, party Iya, hangover bro. Abis itu pas lompat, Nggak sengaja. tetenya tiba-tiba nyembul, dung gitu. Kan ininya melorot bikininya. Dia bunyi. Gimana sih? Iya benar. Bener kan? Benar. Nah, bikininya melorot. Si cowok itu mikirnya, Ah ini cewek buat- gue sengaja nih iya, ngasih-ngasih nyari sensasi. tete, iya. Iya kan. Mau mamer-mamerin. Bukan beda, ini kan lagi berenang. Udah gitu si pacarnya tuh nggak terima. Iya, marah lah ibaratnya. Marah lah. Katanya, anjing itu kan buat gue, kenapa lu bagi-bagi? Iya, kenapa dipamer-pamer? Iya kan, lu bagi-bagi. Gila. Akhirnya dia dipukulin tadi secara kasar. Iya. Ceweknya. Iya kan dipukulin emang udah kasar. Kok secara kasar? Ini tadi dengan kasar. Secara Iya. kasar. Oke. Goblok. Tapi kemudian dia sadar bahwa Ana telah Wah, anjing meninggal. Langsung syok. Ana telah meninggal dan membawanya ke rumah sakit. Setelah membawa ke rumah sakit, Nicolas melarikan diri. Dalam upaya untuk menutupi jejaknya, Nicolas menelpon keluarga Ana, Paula, dan memberitahu mereka bahwa Ana tenggelam di kolam. Ia mengatakan bahwa berhasil menyadarkannya. Jadi dia kabur, bos. Iya dia takut. Jadi si Ana nih dipukulin Nicolas. Iya. Terus kan udah diantar pulang. Tapi pas diantar pulang udah meninggal. Kan? Iya. Kondisinya Meninggal di jalan kan karena dipukulin tadi mungkin. sesak. Iya. Dipukul. Wah kayak gituin kan. Iya dipukul. Iya. Sesek. Ya iyalah mati akhirnya. Mungkin saking brutalnya pukulan si Nicolas. Ya, dia membabi buta lah ya mungkin. Ya lagi orang nggak sengaja ya. Apaan sih Nicolas? Lebay lu. Nah juga lagi Coba berenang. dong pakai bahasa Brazil. Kan dia orang Brazil. Oh nggak bisa. Brazil. Goblok. Mana bisa gue bahasa Brazil anjing. Namun dia kemudian mengklaim bahwa Ana kemudian mulai muntah darah ketika kembali ke rumahnya dan dia menelpon ibunya untuk membantunya di rumah sakit. Ketika Nicolas tidak ada di rumah sakit, keluarga mulai curiga. Keluarga Ana semakin curiga setelah dokter mengatakan bahwa penyebab kematian Ana adalah karena cedera kepala. Oh berarti itu alibinya dia doang ya. Orang diantar ke rumah sakit anjing bukan ke rumah. Ya iya kan dibilang diantar. Tadi Tadi kan kan ngomong, ke rumah.
Kan ngomong nganter doang, nggak bilang ke rumah. Bohong aja lu. Tolong. Iya, maaf. Tolong. Ya gak tahu kan tadi Jadi ditulisnya nih, dianter. Si Nicholas akhirnya nganterin si anak ke rumah sakit. Oh mungkin karena dia tahu, oh ini udah meninggal nih, gitu kali dia panik kali. Iya, karena kan yang nganterin pertama dia, keluarga belum datang nih. Keluarga nggak ada yang tahu juga. Enggak, pas itu keluarganya dikabarin datang dong. Kalau si kan Ana, abis nyampe di rumah sakit kan. ya udah bodoh anjing Ana nih. Enggak peduli gua Ana Nicholas siapa kayak lu. Deh, gua lanjut ke berita yang selanjutnya aja nih, berita terakhir nih. Sadis, pria di Riau bunuh dan telanjangi wanita gegara sawit busuk. Sawit itu kelapa sawit kan? Iya. Terus busuk. Coba gue baca dulu ya. Iya, langsung bacain. Seorang wanita SI 51 tahun, Indragiri Hilir, Riau, ditemukan tewas dengan kondisi bugil. Dia ternyata dibunuh oleh tetangganya dan sengaja ditelanjangi. Nah, itu memang bukan dibunuh, memang diperkosa. Anjing orang ditelanjangin mau ngapain? Kasat Reskrim Polres Indragiri Hilir, AKP Indra Sihombing menyebut peristiwa sadis itu terjadi pada hari Sabtu pukul 9 pagi. Saat itu korban pamit dari rumahnya mengantar timbangan sawit. Korban ini pamit bawa timbangan sawit. Diketahui anak korban bawa timbangan diantar ke tepi jalan untuk nimbang sawit, kata Indra kepada wartawan. Setelah pamit, lanjut Indra, korban tak kunjung pulang. Tak lama kemudian ada warga melintas di lokasi melihat motor korban terjatuh di pinggir jalan Bayas Jaya, Kempas. Terus ada saksi melihat motor korban terjatuh di jalan. Tidak jauh dari lokasi, terlihat korban sudah terlungkup meninggal tanpa busana. Kan diperkosa. Emang iya? Kasusnya aja sawit. Orang ngapain sampai telanjang anjing, dibunuh mau bunuh aja pakai baju juga bisa mati orang ditusuk. Ini kenapa nggak pakai busana? Ya mungkin ini ciri khas gue gitu kan. Enggak lah. Oh, maksudnya cara pembunuhan gue. Iya, mungkin semua kan. korbannya ditelanjang. Iya kan nggak ada yang tahu. Iya, habis itu lu perkosa anjing. Ya nggak mungkin lah. Kayak ini nggak jadi. Jadi lu kalau misalnya ada kasus-kasus orang bunuh orang, kalau udah tanpa busana mah udah pasti diperkosa. Kalian salah lu kan kelapa sawit yang ngomong. Udah titit. Udah titit. Menerima laporan tersebut, jajaran Polsek Kempas dan Polres langsung menuju ke lokasi olah tempat kejadian perkara TKP. Hasil olah TKP ditemukan sejumlah bukti yang mengarah ke terduga pelaku. Hasil penyelidikan didapatkan informasi diduga pelaku yakni Parningotan Sianturi, 21 tahun. Pelaku selanjutnya ditangkap dalam pelarian menuju kebun warga malam hari sekitar pukul 23 WIB. Berarti langsung hari itu ditangkap. Iya, kan itu kejadiannya pagi kan. Kan malam habis itu dia kabur, malamnya diburu polisi, langsung ketangkap di kebun warga. Iya, di kebun sawit juga kali tangkapnya. Iya, bisa jadi. Tapi tadi katanya bukan gara-gara sawit. Di kebun sawit juga. Oh iya. Kan beritanya apa? Iya benar. Gara-gara sawit busuk. Iya. Ya terus gara-gara sawit busuk, berapa kilo sih yang busuk? Setelah ditangkap, pelaku dibawa ke Polsek Kempas. Berdasarkan hasil interogasi, motif pembunuhan akibat dendam lama pelaku terhadap korban. Iya. Emang bukan perkara sawit, anjing. Motif dari hasil pemeriksaan diakui bahwa pelaku sakit hati terhadap korban sebab setiap jual brondolan sawit selalu dimarahi dengan kata-kata, jangan busuk-busuk, jangan yang busuk-busuk dijual. Tanya gitu. Cakep. Enggak, bukan pantun. Kenapa jadi jangan busuk-busuk dijual? Masa gitu? Ya emang dia dendam, mau gimana? Iya. Terus diperkosa kali. Enggak, tahu. Sementara itu terkait korban ditemukan dalam kondisi tanpa busana, dipastikan tidak ada tindakan pemerkosaan. Pelaku mengaku sengaja melepas pakaian untuk membuat malu, kan udah meninggal. Makanya aneh anjing, apaan sih? Goblok. Tuh bener kan gue? Bisa aja kan? Itu jadi aneh anjing. Motifnya dia. Tanggung banget ya, kenapa nggak diperkosa ya? Ya ntar. Kan lebih asik. Iya. Emang merkosa asik ya? Asik. Lu pernah? Lu dong, kan waktu itu ceritain lu. Coba ini, terakhir nih ya. Setelah dibunuh dengan cara dibenamkan kepalanya ke parit. Oh, ditaruh parit kepalanya. Korban diseret sejauh 15 meter
dari tepi parit. Kemudian pelaku membuka pakaian korban dengan maksud untuk mempermalukan korban pada masyarakat, katanya. Jelas anjing. Ngapain coba? Dipermalukan. Ngapain kan nggak guna anjing. Kan udah nggak ada nyawanya. Malunya di mana? Kan udah mati tuh orang. Iya makanya. Maksudnya Goblok siapa namanya nih? Si Parningotan Syanturi. Goblok. Iya sih muka lu udah kayak tukang sayur anjing. kan Ngapa dibunuhnya nggak pakai baju? Udahlah nggak masuk akal alasan dia juga nih. Ya segitu aja berita yang bisa kita bawain. Semoga bisa menambah informasi kalian yang telah mengklik video ini. Udah ya gitu aja Udah. teman-teman ya. yang gimana lagi? Ya. Terima kasih udah mampir, udah ngelihat video kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.